wabarakatuh. Selamat pagi, saya di SMP 4 Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Indonesia. Bersama Bapak Jopriandi SP MPD, selaku Kepala Sekolah. Saya tanyakan upaya beliau untuk memajukan sekolah, ya, termasuk membina siswa agar memiliki prestasi sampai skala nasional. Terima kasih. Saya Kepala Sekolah SMP 4 Pangkalan Kuras. Saya bertugas di sekolah ini sejak Oktober 2023. Jadi ketika saya masuk, mencoba untuk membuat perubahan-perubahan di sekolah ini. Yang pertama itu dengan merubah visi misi sekolah. Jadi visi misi sekolah saat ini kita mempunyai visi sekolah bermutu prima, berakhlak mulia, tampil, unggul, mandiri dan inovatif, ya. Inovatif dan mandiri. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya memaparkan dengan berbagai macam program sekolah. Yang pertama ada namanya program sekolah, itu kegiatan Sapa Sehat, sarapan pagi setiap hari agar tubuh sehat dan kuat. Nah, ini gunanya agar anak ketika belajar lebih bersemangat, sehingga proses pembelajarannya mudah untuk mereka cerna dan mereka terima. Kemudian untuk berkaitan dengan prestasi kegiatan siswa, kita punya namanya prestasi bergaransi. Jadi setiap anak itu dimotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah, baik itu kegiatan ekstrakurikuler, kemudian atau kegiatan akademik lain, dan diikutkan untuk kegiatan-kegiatan lomba-lomba, sehingga nanti ketika mereka berprestasi ada garansinya terhadap nilai akademiknya, nilai rapornya. Nah, untuk mewujudkan prestasi bergaransi ini, kita mewadahinya melalui beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang bidang olahraga, kita memiliki kegiatan futsal, bulu tangkis, volleyball. Nah, jadi anak-anak yang punya bakat sesuai dengan olahraga tadi, mereka bergabung ke dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kemudian untuk yang bidang seni, kita mempunyai kegiatan ekstrakurikuler yang namanya bengkel seni siswa. Di mana di sini semua siswa yang memiliki potensi di bidang seninya bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Di samping itu juga kita membina mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. Nah, kegiatan Palang Merah Remaja ini diharapkan mereka nanti bisa di masa depan nanti bisa menjadi tenaga-tenaga di bidang kesehatan dari Desa Kemang ini, atau bahkan mungkin untuk Kabupaten Pelalawan kita cinta ini. Jadi diharapkan mereka nanti ada yang menjadi perawat, menjadi dokter, atau menjadi tenaga-tenaga medis lainnya. Nah, itu yang untuk kegiatan di PMR. Untuk PMR ini kita sudah mengikutkan mereka dalam lomba di tingkat kabupaten kemarin, di tahun lalu, ya, tahun 2023. Alhamdulillah bisa membawa 1 piala, Pak. Kemudian untuk kegiatan ekstra futsal, kita terus terang belum bisa berprestasi untuk tingkat kabupaten. Namun kita mencoba untuk mulai saat ini kita bina mereka supaya mereka benar-benar nanti menguasai futsal secara baik. Begitu juga untuk kegiatan volleyball dan kegiatan bulu tangkis. Mungkin itu yang ini Bang, ini kan anak-anak ini kan ada untuk SMP, ada Olimpiade Sains, ada seni, ada olahraga. Jadi ini kan, dan bahkan banyak festival-festival diadakan di luar, dan di dinas, gitu. Bahkan di perguruan tinggi. Ini kan banyak-banyak sekolah-sekolah yang elit, ya, otomatis ikut untuk lomba itu. Pembinaan tuh tentu kan secara terprogram, Pak, sasaran dan waktunya terjadwal. Untuk sekolah kita, Bang, kalau untuk sekolah kita ini, kita jadi ada di satu hari itu memang untuk kegiatan ekstrakurikuler, itu di hari Kamis. Sebenarnya kita ekstrakurikuler kan di luar jam pelajaran, namun kita di sini ada semacam perbedaan dengan sekolah lain. Jadi jam pelajarannya itu kita geser menjadi lebih sore, sehingga di pagi mereka ekstrakurikulernya ada 2 jam pelajaran. Jadi 2 jam pelajaran di hari Kamis itu adalah kegiatan ekstrakurikulernya tadi. Jadi setiap hari Kamis itulah mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bakat minatnya. Ada ya upaya sekolah gini kan, mereka untuk mengasah kemampuan siswanya, mereka mengadakan tanding dengan sekolah lain, antar desa, antar kecamatan, kabupaten itu. Kalau untuk mengadakan, kita baru mengadakan turnamen untuk tingkat SD kemarin. Itu sebagai sarana bagi sekolah kami untuk mempromosikan sekolah supaya tamatan-tamatan SD di sekitar SMP ini, terutama Desa Kemang dan Desa Palas,
mereka mau mendaftar ke sekolah kita ini. Karena berdasar pengalaman saya juga ketika saya masuk, ternyata sekolah ini belum menjadi semacam sasaran utama pertama bagi siswa tamat-tamatan SD. Sehingga ada siswa SD yang mungkin tamat dari desa Kemangnya SD 001, justru mereka tidak melanjutkan di sekolah kita ini. Nah, begitu juga SD di dekat desa Sering saya yang dekat jembatan itu. Padahal dari sisi aturan itu, aturan SPMB berdasarkan ya SK domisili, itu mereka harusnya mereka mendaftar ke sini. Terutama kemarin yang SD yang dekat jembatan ini, itu 16 orang tamatan mereka justru tidak ada yang masuk ke sekolah kita ini. Nah, itu yang menjadi kendala bagi kami untuk memanfaatkannya. Makanya kemarin kita melaksanakan turnamen futsal itu dengan harapan SD-SD di sekitar sekolah ini memiliki daya tarik ke sekolah kita ini. Nah, namun untuk siswa yang di bidang futsal tadi, walaupun kita tidak mengadakan turnamen sendiri, tapi mereka kita kirimkan kemarin di turnamen di tingkat SMP di SMPN 1 Pangkalan Kerinci. Itu mereka melaksanakan tingkat Kabupaten Pelalawan dan kita hanya bisa mencapai sampai semifinalis. Berjuara belum. Itu yang tadi saya bilang, untuk prestasi kita belum bisa berbuat, namun sekolah tetap berusaha untuk membuat program-program yang bisa merangsang mereka untuk mau berprestasi. Ini kan udah sampai semifinalis ya. Itu kan udah luar biasa. Sekarang begini kan, seperti yang bilang tadi, masalah siswa yang mau masuk kemari kan berbagai macam SD, sepertinya kurang tertarik mungkin ya ke sekolah kita ini. Kan mungkin daya tarik itu kan orang tua lihat sekolah ini prestasi gitu. Nah, kalau sekolah unggulan, itu dari manapun pasti diburu gitu. Upaya kita bang, biar kedepannya bisa jadi sekolah yang berprestasi. Nah, saya menyadari memang itu tadi, itu yang tantangan ketika saya masuk ke sini, karena saya menggantikan kepala sekolah yang lama, kan bukan kepala sekolah yang lama dalam keadaan sakit gitu kan. Jadi saya masuk sini, dan ketika saya masuk, terus terang sekolah ini boleh dikatakan sangat jauh tertinggal dibanding dengan sekolah lain. Maka saya kemarin tadi saya sampaikan di awal, saya mencoba merubah visi misi sekolah dengan harapan sekolah ini bisa lebih maju lagi. SMP Negeri 4 Pangkalan Kuras, sekolah bermutu prima, berakhlak mulia, terampil, unggul, peduli, religius, inovatif, dan mandiri. Setelah saya hampir ini di tahun kedua, bulan Oktober nanti, saya pas 2 tahun bertugas di sini bang, ini sudah ada peningkatan. Peningkatannya di mana? Saya bisa mengatakan ada peningkatan prestasi. Mungkin prestasi di bidang olahraga belum bisa mencapai juara, tapi di prestasi sekolah kita ada penunjukan peningkatan nilai rapor pendidikan, Pak. Karena sekolah ini kan dinilai kan bukan hanya berdasarkan prestasi olahraga, tapi ada namanya rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan sekolah kita ini untuk tahun 2025 ini terjadi peningkatan yang sangat drastis. Di mana di tahun sebelumnya kita ada 3 indikator itu yang boleh dikatakan ada peringatan, ada kuning dia. Indikator proses pembelajaran, kualitas pembelajaran, kemudian indikator literasi, indikator numerasi, itu ketiga-tiganya kuning. Namun ketika saya merubah dengan perubahan visi tadi, pada saat dilakukan ANBK, Asesmen Nasional kemarin, nah sekolah kami tinggal hanya 1 yang menjadi kuning yang peringatan. Berarti yang lainnya yang 5 indikator sudah menjadi hijau, hanya 1 indikator yang masih kuning, itu indikator numerasi. Nah, ini yang bisa saya apakan. Dan begitu juga dari jumlah siswa. Pada saat saya masuk menjadi kepala sekolah kemarin, siswa yang masuk sekolah kita ini berjumlah 48 orang. Nah, ketika 2024 penerimaan siswa baru, saya bisa meningkatkan jumlah siswa yang masuk ke sekolah kita ini menjadi 65 orang. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah ada peningkatan lagi. Saat ini kita menerima siswa 67 orang. Ya, walaupun peningkatannya ada saya sedikit, tapi dibandingkan ketika sebelum saya menjadi kepala sekolah kemarin, itu sangat lumayan signifikan perbedaan peningkatannya. Dari 48 sekarang sudah menjadi 67 orang. Ya, ini kan upaya selaku pimpinan ya. Memang kayaknya banyak kemajuan. Ya. Terus bang, ini harapan abang dengan ke depan nih bang? Harapan saya ke depannya mudah-mudahan yang pertama kali mungkin dari jumlah siswa, saya sangat berharap sekali, mungkin terutama SD di sekitar sekolah kita ini, apalagi SD yang sudah menjadi sebenarnya dia sudah masuk berdasarkan domisili, dia harus datang ke sini. Kalau bisa daftarkanlah siswanya ke sini. Orang tua jangan lagi takut menyekolahkan anaknya ke SMP 4 Pangkalan Kuras, karena SMP 4 Pangkalan Kuras yang saat ini berbeda dengan SMP 4 Pangkalan Kuras beberapa tahun yang lalu. Saat ini SMP 4 Pangkalan Kuras sudah memiliki beragam kegiatan aktivitas yang sangat menunjang prestasi siswa.
dan begitu juga di kegiatan akademik. Kita guru-guru kita ini sudah banyak yang kita latih dan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan secara mandiri, dan bahkan ada salah satu orang guru kita sudah menjadi guru penggerak. Ini ketika kurikulum merdeka itu guru penggerak itu merupakan dibutuhkan untuk menjadi motor penggerak bagi teman-teman yang lain agar sekolah itu bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya. Ya, masa kurikulum merdeka kan guru penggerak itu sangat berat. Sangat berat ya. Kita ada satu yang berhasil menjadi ya, bahkan banyak sekolah satu pun tak ada. Gitu. Ya, itu makanya itu yang itu di masa kepemimpinan saya juga bisa ada melahirkan guru penggerak. Dan kita juga untuk terobosan yang saya lakukan, kita mendatangkan tenaga-tenaga pendidik yang berpotensi atau yang sudah berprestasi di tingkat nasional, tingkat provinsi. Ya, kita pernah menghadirkan ke sini nih duta rumah belajar atau sekarang namanya duta teknologi untuk membimbing rekan-rekan di sini untuk bisa menguasai teknologi itu dengan secara maksimal. Dan saya juga menghadirkan salah satu kepala sekolah penggerak dari Pangkalan Kerinci untuk membimbing rekan-rekan di sini kemarin pada tahun 2024. Dan juga menghadirkan dosen Universitas Lancang Kuning yang dia merupakan juga sebagai fasilitator bagi sekolah penggerak. Nah, ini yang terobosan yang saya lakukan untuk peningkatan kualitas dari gurunya, tenaga pendidiknya. Dan kalau boleh saya menyombongkan diri juga, membanggakan prestasi, di tahun 2024 kemarin, saya selaku kepala sekolah terpilih sebagai salah satu kepala sekolah inovatif tingkat Provinsi Riau dan meraih juara 3 pada saat Jambore Guru Tenaga Pendidikan Jambore GTK Hebat pada tahun 2024. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Dia bisa lewat dari Bapak Kepala Setempat Kelas ya, beliau 2024 meraih kepala sekolah terbaik Riau. Ya, tentu ini bukan hal yang mudah karena menjadi kepala sekolah terbaik di Riau. Ya, dengan ratusan sekolah di Riau, tentu beliau banyak yang sudah dikerjakan menurut standar untuk menjadi kepala sekolah terbaik. Ya, menjadi kepala sekolah terbaik, ternyata SMP 4 Pangaturas yang awalnya jatuh ke bawah kini mulai bangkit dan mulai didiri orang tua untuk menjadi sekolah unggulan, sekolah favorit di Kabupaten Pelawan. Semoga ke depan SMP Pangaturas bisa go nasional baik prestasi Olimpiade, sains dan juga olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.